Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran bagian dari pengamatan. Nah, materi ini adalah materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pengamatan objek IPA. Baik, pernahkah kamu mengukur tinggi badanmu? Jika pernah, alat apa yang kamu gunakan untuk mengukur tinggi badan? Nah, misalkan kamu mengukur tinggi badan dengan menggunakan meteran, dan didapatlah dari hasil pengukuran tinggi badan tersebut adalah 140 cm. Dengan melakukan kegiatan mengukur tinggi badan, berarti kamu sudah melakukan kegiatan pengukuran. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengukuran. Contohnya ada besaran, satuan, dan alat ukur. Alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur besaran? Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sebagai contoh, seorang siswa berangkat ke sekolah dan sesekali melihat jam untuk memperkirakan waktu sampai ke sekolah agar tidak terlambat. Misalkan, siswa tersebut sampai ke sekolah dalam waktu 20 menit. Nah, berarti siswa ini telah melakukan kegiatan pengukuran. Kenapa? Karena siswa tersebut telah melakukan kegiatan membandingkan besaran waktu dengan satuannya adalah menit. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai dari besaran tersebut. Contohnya, misalkan panjang sebuah meja yang diukur dengan menggunakan alat ukur meteran adalah 150 cm. Dari contoh ini kita tentukan mana yang disebut dengan besaran. Kita tahu besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Dari contoh ini yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka adalah panjang. Kenapa? Panjang dapat diukur dengan menggunakan meteran. Setelah diukur dan didapatlah nilainya atau angkanya yaitu 150 cm. Jadi kesimpulannya, yang menjadi besaran dari contoh tersebut adalah panjang. Dengan alat ukurnya yaitu meteran, dan nilai besarannya atau angkanya adalah 150 cm. Baik, besaran. Besaran ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Untuk yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Maksudnya, telah ditetapkan terlebih dahulu oleh para fisikawan dan berdasarkan standar internasional. Besaran pokok ini tidak diturunkan dari besaran lainnya. Harus diingat ini ya, besaran pokok itu tidak diturunkan dari besaran lainnya. Contohnya, nah, dari tabel ini bisa kita lihat dari kolom besaran pokok. Di sini ada panjang. Panjang ini termasuk besaran pokok. Dengan satuannya adalah meter. Dengan simbol satuannya adalah M kecil. Yang kedua ada massa. Massa satuannya adalah kilogram. Dengan simbol satuannya adalah kg. Selanjutnya ada waktu. Waktu ini termasuk besaran pokok. Waktu satuannya adalah sekon atau detik. Dengan simbol satuannya adalah S kecil. Begitu juga dengan arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Baik, yang kedua ada
besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kalau tadi besaran pokok tidak diturunkan dari besaran lainnya, kalau besaran turunan ini diturunkan atau berasal dari besaran pokok. Maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini, di tabel besaran turunan. Di sini di kolom besaran turunan ada luas, ya. Contoh besaran turunan ada luas. Luas ini berasal dari besaran pokoknya, yaitu 2 besaran panjang. Maksudnya apa? Kita lihat di rumus. Rumus luas itu adalah panjang dikali lebar. Kita tahu panjang ini termasuk besaran pokok, ya. Dan lebar juga termasuk besaran pokok. Kenapa? Karena lebar ini diturunkan dari panjang. Jadi lebar itu sama dengan panjang. Makanya luas berasal dari besaran pokok 2 besaran panjang. Selanjutnya ada volume. Volume ini termasuk besaran turunan karena berasal dari besaran pokoknya yaitu 1 besaran panjang. Rumus untuk mencari volume adalah luas alas dikali tinggi. Nah, tadi volume ini berasal dari besaran pokok 1 besaran panjang. Dari rumus ini, kira-kira mana yang termasuk besaran panjang? Ya, dari rumus ini yang termasuk besaran panjang adalah tinggi. Nah, tinggi ini termasuk besaran panjang, ya. Karena tinggi diturunkan dari panjang. Begitu juga dengan massa jenis, kecepatan, kelajuan, percepatan, gaya, dan usaha. Selanjutnya kita masuk satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan ukuran. Satuan ini terbagi 2, ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah hasil dari pengukuran orang yang berbeda, tetapi hasilnya sama. Maksudnya apa sih? Nah, contohnya misalkan ada meter, kilogram, sekon, atau detik. Misalkan kita mengukur panjang meja, ya, dengan menggunakan meteran. Misalkan ada 2 siswa yang mengukur panjang meja. Misalkan ada siswa A dan siswa B. Siswa A mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran, yaitu didapatlah hasilnya 1,5 meter. Misalkan siswa B mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran juga, dan didapatlah hasilnya 1,5 meter. Jadi hasil pengukurannya sama karena menggunakan meteran. Selanjutnya, satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini adalah hasil pengukuran dari orang yang berbeda, tapi hasilnya juga berbeda. Contohnya, misalkan jengkal, kaki, hasta, depa, ya. Misalkan kita mengukur lebar papan tulis dari jengkal tangan 2 orang siswa. Siswa A mengukur dengan jengkal tangannya dan siswa B mengukur dengan jengkal tangannya juga. Siswa A, dari hasil siswa A mengukur lebar papan tulis dengan menggunakan jengkal tangannya, didapatlah hasilnya misalkan 6 jengkal. Dan siswa B mengukur dengan menggunakan jengkal tangannya, didapatlah 6,5 jengkal. Kan berbeda nih antara jengkal A dan jengkal B, ya. Itu contoh untuk satuan baku dan satuan tidak baku. Selanjutnya, nah, untuk contoh di sini ada berat badan Sandi yang diukur dengan menggunakan timbangan adalah 48 kg. Tentukan besaran, nilai besaran, dan satuan dari hasil pengukuran tersebut. Contoh ini sebagai evaluasi, ya.
Baik, kita akan menentukan besaran, nilai besaran, dan satuan. Besaran, kita tahu tadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Dari contoh ini yang menjadi besaran adalah berat, karena berat dapat diukur dengan menggunakan alat ukurnya, yaitu di sini ada timbangan. Setelah diukur, dapatlah nilai besarannya adalah 48 kg. Jadi 48 ini adalah sebagai nilai besaran atau angka dari besaran. Satuan yang menjadi satuan di sini adalah kilogram. Ya. Baik, selanjutnya alat ukur. Nah, alat ukur untuk panjang. Alat ukur untuk panjang ini ada mistar atau penggaris, selanjutnya ada meteran, dan ada jangka sorong. Ya. Yang kedua, alat ukur untuk massa. Alat ukur untuk massa ini ada timbangan. Selanjutnya ada neraca. Nah, alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini ada jam atau stopwatch. Selanjutnya ada alat ukur untuk arus listrik. Alat ukur untuk arus listrik ini adalah ampere meter. Nah, sampai sini penjelasan tentang pengukuran bagian dari pengamatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.